Halo semua, perkenalkan aku Sanda. Aku mahasiswa angkatan 2020 dengan NIM 202064009 dari program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang distribusi dan organisme penghuni di Laut Banda. Jadi simak ya. Tahu nggak sih di mana letak Laut Banda itu? Jadi Laut Banda terletak di Kepulauan Maluku dengan laut yang berukuran 500 kali 1000 km yang terpisah dari Samudra Pasifik. Jadi Laut Banda merupakan perairan dengan topografi dasar laut yang sangat kompleks dan massa airnya merupakan kombinasi massa air perairan oseanik di bagian timur. Sementara di bagian barat merupakan perairan yang lebih dangkal dengan beberapa kepulauan serta terumbu karang. Laut Banda juga disebut sebagai palung terdalam di Laut Indonesia. Selain itu, Laut Banda juga termasuk dalam wilayah inisiatif segitiga terumbu karang yang dikenal kaya dengan keanekaragaman hayati. Jadi, pada pertukaran massa air di Laut Banda, topografi yang kompleks ini turut menentukan dalam mengendalikan pertukaran massa air. Pada periode bertiupnya angin muson barat, pada bulan Desember hingga bulan Februari akan terjadi penurunan massa air yang berlebih dengan yang disebut dengan downwelling. Akibat masukan air dari Laut Jawa dan Laut Flores dan sedikitnya massa air yang mengalir ke Samudra Pasifik, hal ini mengakibatkan naiknya suhu air permukaan dan menurunnya salinitas serta unsur hara sehingga berujung pada menurunnya biomasa plankton. Sedangkan pada periode muson timur, yakni pada bulan Juni hingga Agustus, terjadi pergerakan massa air yang dominan ke arah Laut Flores dan Laut Jawa. Sementara pada massa air yang masuk ke Samudra Pasifik tidak mencukupi, akibatnya air yang dari lapisan bawah Laut Banda akan bergerak ke atas yang kita kenal dengan pengangkatan massa air yang disebut dengan upwelling. Distribusi organisme penghuni Laut Banda. Distribusi ikan di Laut Banda dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan salinitas. Distribusi sumber daya perikanan di Laut Banda sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa peneliti bahwa rata produktivitas primer cenderung meningkat pada bulan Juli dan mencapai maksimum pada bulan Agustus. Pada bulan September hingga Oktober cenderung menurun dan stabil ketika bulan November sampai Mei. Berdasarkan hasil tangkap total di darat di PPN Ambon pada tahun 2015 menunjukkan frekuensi dengan komunitas ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Produksi tertinggi terjadi pada bulan September dan terjadi produksi terendah pada bulan Juni hingga Agustus dan sangat dipengaruhi oleh muson. Pola muson yang menjadi di Pulau Banda. Pada sebaran gastropoda, jenis gastropoda yang ditemukan adalah jenis gastropoda yang dapat berasosiasi dengan substrat tertentu, menunjukkan bahwa jenis tersebut umumnya mampu bertahan hidup dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang sangat dinamis. Wilayah Banda Selatan dikenal dengan kawasan ombak dan gelombang yang tinggi, terutama pada musim timur. Selain itu, perairan di antara pulau-pulau yang ada merupakan pintu keluar air Lindo yang masuk dari Selat ke Makassar menuju Laut Banda dan seterusnya. Pantai di kawasan Banda Selatan memiliki topografi yang curam dan substrat yang kasar karena energi gelombang yang ada. Karena pengaruh musim yang berbeda dalam setahun menyebabkan keanekaragaman distribusi organisme di Laut Banda. Yang pertama ada fitoplankton dengan presentase kehadiran mencakup sampai dengan 75%. Yang kedua ada zooplankton di mana pada masa upwelling jumlahnya relatif lebih homogen dan padat di Laut Banda. Dan yang ketiga ada Echinodermata
pemijahan ikan pelagis yang dominan di perairan Laut Banda, dan terdapat larva dari 25 marga ikan pada perairan Laut Banda. Akibat dari upwelling menyebabkan kelimpahan fitoplankton yang merupakan produsen primer. Perairan yang subur pada gilirannya akan menjadi daerah yang potensial untuk pemijahan ikan dewasa dan penetasan larva ikan. Hubungan antara isi plankton dengan organisme plankton justru lebih kompleks dan bervariasi dengan wilayah laut di Banda. Contohnya pada ikan tuna sirip kuning. Look into my eyes and say what's on your mind. Let tomorrow have no regrets. Like the fireflies, we're going down in flames. If only for tonight, we'll be burning bright, burning bright. Nah, jadi sekian penjelasan aku tentang distribusi dan organisme penghuni di Laut Banda. Terima kasih teman-teman.